Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Analisis Real. Kali ini kita akan melanjutkan tentang materi integral Riemann, ya, sebelum nanti kita lanjutkan ke barisan fungsi. Nah, di integral Riemann kita akan melihat, ya, atau kita sudah mempelajari integral Riemann dengan pendekatan Riemann, yaitu pendekatan di mana kita mengambil titik-titik tanda demikian sehingga jumlahan Riemann yang kita peroleh itu berdasarkan pada titik-titik tanda, ya, menghasilkan sebuah persegi-persegi empat yang tingginya adalah nilai fungsi di nilai tanda tersebut, kemudian dikalikan dengan lebar dari panjang subpartisi atau subinterval yang ada pada partisi, gitu ya. Nah, kali ini kita akan melihat dengan sudut pandang yang sedikit berbeda, yaitu yang dikenal dengan integral Darboux. Ya. Nah, untuk ke sana kita mulai terlebih dahulu adalah dengan mendefinisikan apa itu jumlahan. Nah, sama seperti jumlahan Riemann ya kita definisikan. Cuma di sini sedikit berbeda yaitu di nilai tandanya. Kita nggak menandakan nilainya melainkan mengambil infimum dan supremum. Nah, misalkan f ini adalah suatu fungsi bernilai real pada interval terbatas dari A sampai B. Dan P ini adalah atau P keriting ini adalah partisi yang ada pada I. Untuk K yang bernilai 1, 2, 3 atau sampai dengan N, ya, kita misalkan nilai M kecil itu adalah infimum nilai fungsi F pada subinterval IK atau dari XK kurang 1 sampai dengan XK. Nah, dan MK, M besar K itu adalah nilai supremumnya pada interval yang sama. Maka kita bisa melihat atau kita bisa mendefinisikan sebuah jumlahan, yaitu jumlahan bawah dari fungsi F terhadap partisi P yang sudah didefinisikan tadi sebagai eh, jumlahan dari luas-luas persegi 4, ya, yang tingginya adalah M kecil K atau infimum dari nilai fungsi. Nah, ini kita tuliskan sebagai LF titik koma P atau jumlahan bawah dari F dengan partisi P. Kemudian juga jumlahan atas kurang lebih sama, cuma bedanya adalah di bagian nilai fungsinya yang kita ambil adalah M besar K. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ilustrasinya, kita akan punya gambaran seperti ini. Ya, yang sebelah kiri ini adalah jumlahan bawah, sebelah kanan adalah jumlahan atas. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan jumlahan di integral Riemann, kalau integral Riemann itu dia terserah nilai T-nya, yang penting dia berada pada sub interval. Jadi sedikit berbeda, namun di sini secara lebih khusus gitu ya, bahwa nilai tandanya adalah supremum ataupun minimum. Kalau dia supremum maka menjadi jumlahan atas, kalau dia infimum menjadi jumlahan bawah. Nah, kemudian ya ini kurang lebih sebenarnya sudah terlihat secara intuisi ya bahwasanya eh, jumlahan bawah dari F dengan partisi P itu akan kurang dari atau sama dengan jumlahan atas dari F dengan partisi yang sama. Kita bisa lihat di sini bahwa memang terlihat adanya sebuah selisih ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada nilai atau rongga-rongga yang berada pada di bawah kurva fungsi F misalnya. Nah, sedangkan kalau jumlahan atas justru sebaliknya, dia terdapat kelebihan-kelebihan daerah yang membuat jumlahannya atau luasannya pasti lebih dari F. Nah, untuk buktinya sendiri, kita lihat di sini. Misalkan ya, kita mulai dari memisalkan P-nya ya. Misal partisinya itu kita definisikan ya seperti X1, sorry X0. X0 ini A gitu ya. X1, X2 sampai dengan XN. Nah, kemudian kita tahu bahwa karena M kecil K ini adalah infimum dari
infimum dari nilai fungsi fx di mana x-nya berada pada masing-masing subinterval gitu ya. Xk kurang 1 sampai dengan xk, dan begitu juga untuk yang m besar k gitu ya. Cuma bedanya dia hanya supremumnya. Maka kita peroleh m kecil pasti kurang dari atau sama dengan m besar k ya. Ya, nilai samanya ketika infimum sama dengan supremum tentu saja. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa secara umum m kecil k akan kurang dari atau sama dengan m besar k untuk k-nya ya dari 1 sampai dengan n gitu ya, sampai selesai, sampai urus, sampai ujung dari subintervalnya. Dan tentu saja xk dikurang xk kurang 1 ini pasti bernilai positif ya untuk setiap k sama. Untuk ini saya copy aja. Untuk setiap k. Akibatnya perkalian dari m kecil k dan m besar k itu akan tetap mempertahankan apa namanya ketaksamaannya gitu ya. Akibatnya m kecil k dikali dengan xk kurang 1 ini masih kurang dari atau sama dengan m besar k dikali xk kurang 1. Seperti ini. Nah, ini berlaku untuk setiap k. Artinya kalau kita tambahkan semua bagian-bagiannya itu juga akan tetap berlaku. Ya, akibatnya atau sehingga jumlahan dari m kecil k xk min xk kurang 1 untuk k-nya dari 1 sampai n kita akan kurang dari itu sama dengan jumlahan dari m besar k xk kurang xk min 1. Tentu k-nya dari 1 sampai dengan n ya. Nah, yang kiri ini sendiri adalah jumlahan bawah. Yang kanan itu adalah jumlahan atas dari fungsi f dengan partisi p. Ya, sehingga ya sudah selesai gitu ya. Sudah menghasilkan sebuah atau inilah menyelesaikan lema yang kita inginkan. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Setelah itu, bagaimana kalau partisinya berbeda? Nah, kalau partisinya berbeda, kita perlu suatu definisi baru. Yaitu kalau P dan Q ini adalah dua buah partisi pada interval yang sama, maka kita katakan Q ini adalah perhalusan dari P jika ada ya atau ya ada anggota dari P yang juga anggota dari Q gitu ya. Jadi setiap anggota dari P itu adalah anggota juga di Q. Tapi mungkin tidak berlaku sebaliknya. Dan kalau berlaku sebaliknya yang berarti mereka bernilai sama gitu ya. Atau kalau kita secara kasarnya kalau P itu subhimpunan dari atau sub partisi dari Q, maka Q itu adalah perhalusan dari P. Jadi karena kita perhalus ya. Nah, kemudian ada sebuah lema. Nah, ini yang tadi saya katakan. Bagaimana kalau partisinya berbeda? Nah, kalau partisinya berbeda, ternyata ya selama P dan Q ini adalah ada hubungan perhalusan, yaitu jika F ini adalah satu fungsi terbatas, kemudian P-nya adalah partisi pada I, serta Q itu adalah perhalusan dari P. Maka jumlahan bawah dari P ini kurang dari atau sama dengan jumlahan bawah dari F. Dan juga jumlahan atas dari F dengan partisi Q itu akan kurang dari atau sama dengan jumlahan atas dari F dengan partisi P. Ya, ini ya buktinya sebenarnya kita cukup menambahkan satu titik saja di P gitu ya.
Sehingga kita akan dapatkan sebuah partisi baru yang merupakan perhalusan dari partisi P. Nah, pada dasarnya seperti itu. Nanti bisa Anda coba. Saya tidak buktikan ini, nanti bisa kita bahas di video kita bersama. Nah, kemudian berikutnya ada lemma yang cukup mudah penyelesaiannya, yaitu 7.4.3. Ya, di sini eh, mengatakan bahwa kalau kita punya suatu fungsi f itu terbatas pada interval i, ya, jika P1 dan P2 ini adalah sebarang partisi pada i, maka ini yang menjadi apa ya, target akhir dari perluasan lemma 7.4.1, bahwasannya di sini perbandingannya adalah partisi yang sama. Nah, kalau partisinya berbeda ternyata juga masih tetap berlaku bahwasanya jumlahan bawah dari F dengan partisi P1 itu akan kurang dari atau sama dengan eh, jumlahan atas dari F dengan partisi P2, di mana P1 dan P2 ini belum tentu sama, atau bahkan bukan, nggak ada ketentuan bahwa mereka harus saling atau memiliki hubungan perhalusan, di mana salah satu partisi adalah perhalusan dari yang lain. Nah, buktinya cukup mudah ternyata, ya, kita menggunakan teori lemma yang sudah yang menjadi latihan buat Anda sebenarnya, ya, di situ. Idenya adalah kita membuat perhalusan, kemudian kita bandingkan partisi tersebut dengan perhalusan, kemudian kita balikin lagi gitu ya. Nah, ini bukti lemma 7.4.3. Nah, bukti ini, ya, misal ya kalau diberikan gitu ya, diberikan yang P1 tadi dan P2 adalah sebarang partisi pada I. Nah, misal kita bentuk Q itu adalah gabungan dari P1 dan P2. Nah, kalau kita gabung dua buah partisi, maka kita akan dapatkan sebuah partisi baru yang lebih halus. Yang mana setiap anggota dari P1 pasti termuat di Q, setiap anggota dari P2 juga anggota di Q. Sehingga Q ini adalah partisi perhalusan dari P1 maupun P2. Ya. Diperoleh, ini Q-nya harusnya Q cantik ya, tapi agak susah, jadi nggak apa-apa lah. Q ini merupakan partisi pada I sekaligus, gitu ya, sekaligus merupakan perhalusan dari P1 dan P2. Nah, berarti apa? Kita punya lemma 7.4.1 dan lemma 7.4.2. Menurut lemma 7.4.2 diperoleh, ya, jumlahan bawah dari F dengan partisi P1 akan kurang dari atau sama dengan jumlahan bawah dari F dengan partisi Q. Ini Q-nya bukan ini ya. Nah, ini agak kurang cantik tapi ya udahlah. Dan jumlahan atas dari F dengan dengan partisi Q, ya, Q ini akan kurang dari atau sama dengan jumlahan atas dari F dengan partisi P2. Nah, seperti ini. Sedangkan menurut lemma 7.4.1, ya, berlaku
jumlahan bawah dari F dengan partisi Q ini akan kurang dari atau sama dengan jumlahan atas dari F dengan partisi yang sama. Seperti ini. Nah, sehingga kita gabungkan ketiga kotak samaan ini, ya akibatnya kita akan peroleh ini, ya, akan kurang dari atau sama dengan ini. Ya, seperti itu. Jadi atau kita peroleh, atau kalau kita hilangkan bagian tengahnya ya kita dapatkan jumlahan bawah dari P1 akan kurang dari atau sama dengan jumlahan atas dari F dengan partisi P2 ya seperti yang kita harapkan. Jadi terbukti gitu ya. Jadi cukup mudah lah untuk membuktikan lema 7.4.3. Saya rasa itu bagian dari jumlahan atas jumlahan bawah. Nanti kita akan bahas tentang integral atas dan integral bawah.